Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini. Jika Bapak, Ibu, Saudara ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Gejayan, kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara dalam persekutuan kami sore hari ini. Jika Bapak, Ibu, Saudara memerlukan informasi lebih jauh mengenai kehidupan berjemaat di GKI Gejayan, silakan menemui majelis jemaat di konsistori setelah ibadah selesai. Sebelum ibadah dimulai, izinkan saya mohon perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam kebaktian hari ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur bulanan. Mohon perhatian dari segenap jemaat. Yang kedua, Majelis Jemaat GKI Gejayan akan melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus dalam kebaktian umum pada hari Sabtu dan Minggu 16 dan 17 Juli 2016 dalam semua jam ibadah. Persiapan perjamuan kudus di wilayah dilaksanakan dalam PA wilayah pada hari Kamis 14 Juli 2016. Info selengkapnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Yang ketiga, Majelis Jemaat GKI Gejayan akan melaksanakan pelayanan sakramen baptis dan pengakuan percaya CD dalam kebaktian umum pada hari Minggu 21 Agustus 2016. Pendaftaran dibuka sampai dengan hari Minggu 24 Juli 2016. Percakapan pastoral dilaksanakan pada hari Senin, 25 Juli 2016 jam 5 sore untuk baptis anak dan jam 6 sore untuk baptis dewasa dan CD. Pendaftaran di kantor gereja pada setiap jam kerja. Keempat, telah hadir bersama kita Saudara Yohanes Filbert Suwandi, mahasiswa Prestige dari Universitas Kristen Duta Wacana, mulai tanggal 2 Juli sampai dengan 14 Agustus 2016. Mari kita dukung untuk tugas dan pelayanannya di GKI Gejayan kurang lebih 1 bulan ke depan. Selanjutnya, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, kegiatan rutin gereja diliburkan mulai tanggal 4 sampai dengan 9 Juli 2016. Kantor gereja dan seluruh karyawan GKI Gejayan libur pada hari Selasa 5 Juli 2016 sampai dengan Kamis 7 Juli 2016. Bagi yang berkepentingan dimohon untuk dapat menyesuaikan dengan jadwal tersebut di atas. Keenam, kebaktian inovatif pada hari ini dengan tema diutus seperti domba di tengah-tengah serigala dengan pelayan firman Pendeta Paulus Lee. Dan yang terakhir, Majelis Jemaat GKI Gejayan mengucapkan terima kasih atas pelayanan seluruh pihak yang terlibat dalam kebaktian inovatif pada hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk saat hening. Shalom dan selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Baik, ada sukacita? Amin. Tapi saya melihat meskipun ada sukacita, tapi wajahnya kok murung semua ya. Ini sukacita dari mana? Tanpa terasa kita sudah di bulan Juli dan saat ini juga sudah ada di hari kedua
kita bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenan Tuhan kita masih ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Meskipun mungkin di bulan Juni kita ada di antara kita yang banyak sekali kok tantangan gitu ya. Biasa kalau bulan Juni itu laporan semester pertama. Dan biasanya juga kalau kerja itu marketing, ya siapa yang di sini marketing? Nggak ada. Itu pasti penjualannya berapa. Nah, apapun tantangan kita, mahasiswa juga, skripsinya belum selesai-selesai. Oke, apapun tantangan kita, apapun yang sudah berlalu, meskipun bulan sudah berlalu, hari pun juga bisa berlalu, tapi kasih setia Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita dan menyertai kita. Amin. Saat ini mari kita bangkit berdiri, berikan salam yang termanis satu dengan yang lainnya. Ucapkan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Salam damai, salam bagi Anda. Salam damai, salam bagi Anda. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam damai, salam bagi Anda. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam, salam, salam damai. Salam, salam, salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam, salam, salam damai. Salam, salam damai dalam Yesus Tuhan. Mari kita saling mengakui, mari kita saling mengasihi, mari kita saling melayani. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam, salam, salam damai. Salam, salam damai dalam Yesus Tuhan. Salam, salam, salam damai. Salam damai dalam Yesus Tuhan. Mari jemaat kita awali ibadah kita dengan mengucapkan pengakuan demikian. Ibadah kita ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memuji dan bersyukur pada Bapa bersamamu. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu ini, baharui hati kami. Curahkanlah kurnia atas kami, dan kobarkanlah kami oleh nyala kasih-Mu. Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 3, Allah hadir bagi kita. Baitnya yang ketiga, Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya.
jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini waktunya untuk adik-adik mempersiapkan diri mengikuti kebaktian anak kelas 1. Sambil mempersiapkan diri kita nyanyikan satu pujian Senyum dan Bermuka Gembira. Teman-teman semua, bagaimana nih liburan-liburan, apa yang dilakukan? Lama ya, liburnya sebulan ya. Waduh, sebulan bingung ya, kan masuk masih lama. Lalu di rumah ngapain aja? Siapa yang di rumah membuat komitmen membaca Alkitab? Mumpung liburan, baca Alkitab. Wah, Alkitab yang berupa komik misalnya. Siapa yang liburan ikut kursus? Iya, enak ya. Mari nikmati liburan ini, tapi ingat selalu setia tetap berdoa ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa buat anak-anak kita. Semua ikuti doa Kak Paulus ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua diberikan hari libur yang menyenangkan. Berkati Tuhan supaya kami dapat mengisi liburan kami dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif. Berkati orang tua kami supaya mereka diberikan kesehatan dan berkat-berkat sepanjang hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan ceritamu di kelas sekolah minggu. Berkatilah ya Tuhan. Amin. Ya, selamat mendengarkan cerita ya. Kakak-kakak sudah menunggu. Tuhan berkati. Engkau Allah yang tidak mengingat lagi segala kesalahan kami. Kita nyanyikan Seputih Bulu Domba dan kita mempersiapkan diri untuk doa pengakuan dosa.
kita kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumbar, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Saat ini mari kita tutup mata jasmani kita buka mata rohani kita. Sudahkah dengan tulus kita memperbarui diri secara berkelanjutan dengan permohonan dan pengakuan dosa kepada Allah? Memang Dia adalah Allah yang pencemburu. Kadang kita merasa bahwa Tuhan menghukum kita, namun Tuhan menghukum selalu di dalam kasih. Ketika kita lemah, semangat, semakin kehilangan semangat, Tuhan segera mengingatkan kita untuk setia kepadanya, dan segera kita akan memperoleh kebebasan. Marilah masing-masing berdoa, mohon pengampunan dosa, dan mohon kebebasan dari Tuhan. Kita berdoa. Demikianlah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni kami. Kami akan berbalik dari dosa kami dan sungguh-sungguh bertobat dengan penyesalan dan duka cita. Kami juga senantiasa membuka hati kami agar Engkau mendisiplinkan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, kami telah berdoa. Amin.
Mari jemaat dengan bangkit berdiri kita menerima berita anugerah yang akan dibacakan dari Mazmur 78 ayat yang ke-38. Bagi saudara dan saya yang sungguh mengaku dosa dan bertobat, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami beritakan berita anugerah demikian. Tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak sekali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di sana ada kegelapan, ada yang miskin, ada yang lapar, ada yang berkeluh. Kita diutus untuk melayani mereka. Mari dengan senang kita melayani umat-Nya. Pelengkap Kidung Jemaat 185 ayat 1 dan 3, Tuhan mengutus kita dan kita bersiap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Utus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Kita nyanyikan bait-nya yang ketiga. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Mari jemaat kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu bertumbuh dalam firman itu. Karena itu tolonglah kami supaya kami tidak menjadi lemah, supaya kami tidak menjadi malas, melainkan kami boleh terus maju, bersemangat membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, tolonglah hamba-Mu ini supaya yang lemah ini tidak menghambat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai dengan 14. Kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai dengan 14. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia, segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya,
hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-Nya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Mari saudaraku kita menyanyikan Mazmur 66. Terlebih dahulu saudara terkasih akan menyanyikan bagian refren, kemudian saya melanjutkan dengan bagian bait, dilanjutkan lagi refren dan seterusnya sampai dengan selesai. Hai seluruh
ditulis oleh Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12 dan ayat 17 sampai dengan 20. Injil yang ditulis oleh Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 12 dan ayat 17 sampai dengan 20. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di sorga." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang membaca, mendengarkan firman Allah, dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Bersemangatkah sore ini? Oh saudara, kita harus bersemangat. Kenapa saudara? Memang menjadi pengikut Kristus yang sejati itu tidak gampang saudara. Tapi sore ini kita diajak menjadi pengikut Kristus yang sejati. Siap dan mau jadi pengikut Kristus yang sejati? Sudah merasa jadi orang Kristen sejati? Sudah merasa? Wah, ada yang merasa, ada yang belum, ada yang ragu-ragu. Tapi menjadi pengikut Kristus yang sejati itu ternyata tidak gampang saudara. Kenapa? Karena Yesus berkata di dalam Lukas 10 ayat yang ketiga. Coba kita perhatikan Lukas 10, kita kasih saudara. Bagian ini sangat menggugah kita untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Dan seperti apakah pengikut Kristus yang sejati itu? Di ayat yang ketiga, dimulai dari ayat yang kedua saya baca, katanya kepada 70 murid yang diutus ke kota-kota dan tempat yang hendak dikunjunginya itu, ayat yang kedua, katanya kepada mereka,
tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat 3 semuanya baca ya. 2, 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini 70 murid yang lain. Itu 70 murid di luar 12 murid para rasul. Itu menggambarkan kita semua juga hari ini. Murid-murid yang lain selain para rasul. Hari ini kita semua juga diutus menjadi pekerja-pekerja Allah. Tetapi pengutusannya itu ngeri, saudara. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Loh, coba. Sudah dibayangkan kan? Berarti kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kita harus siap menjadi korban. Oh ya betul ya. Siap jadi korban. Sudah siap jadi korban? Karena memang domba itu memang hewan korban. Oh domba ke tengah serigala. Wah nggak bisa apa-apa. Domba sama serigala itu apanya sih? Kalau kita diutus menjadi singa di tengah serigala masih mending ya kan? Wah. Tuhan bilang, jadilah engkau seekor singa yang perkasa di tengah dunia. Wah kita ya singa. Wah, singa. Nah, disuruh jadi domba ke tengah-tengah serigala itu namanya apa? Nah konyol ya betul konyol. Namanya makanan empuk. Apalagi gak cuma domba. Kita diminta menjadi seperti anak domba loh. Kalau domba aja masih gede. Larinya aja lebih kenceng dikit lah. Walaupun lari sekenceng-kencengnya domba dibanding serigala itu gak ada artinya. Serigala itu predator yang sangat dahsyat. Ya. Segala medan. Mau naik turun. Berbatuan. Mau hutan. Mau air. Mau rawa. Wah pokoknya serigala itu segala medan predator yang dahsyat. Nah domba dewasa mau lari sekencang apapun yang gak ada artinya. Sama serigala. Apalagi serigalanya ini gak satu ini. Ke tengah-tengah serigala. Berarti serigalanya ada berapa? Banyak. Sudah siap? Seperti, masih mending kok Indonesia itu ada pepatah yang lain. Seperti perawan di sarang penyamun. Masih mending ya. Ini perawan orang besar, penyamun orang besar. Masih mending ya kan. Walaupun penyamun di sarang peramun itu masih ya menggambar sesuatu yang ngeri ya. Masih mending. Takut gak? Seperti perawan di tengah sarang penyamun. Mungkin kita udah ngeri itu. Tapi ini menjadi seperti anak domba. Waduh domba aja gak bisa apa-apa lawan serigala. Apalagi ini seperti anak domba. Jadi bayangin. Jadi saudara sudah siap untuk dikorbankan? Ini langsung wajahnya. Tadi ketika saya tanya, siap jadi pengikut Kristus sejati? Siap. Sungguh ingin. Nah, begitu saya ulang, siap menjadi anak domba? Di tengah-tengah serigala? Pak saya kan sasaran empuk Pak. Ya memang sasaran empuk. Nah saya kan makanannya domba, serigala. Ya memang. Sudah siap menjadi anak domba? Anak domba bagi serigala itu seperti saya lihat ayam goreng. Enak banget. Empuk ini ya. Memang makanannya. Kalau domba aja masih alat-alat sedikit. Anak domba empuk banget itu. Enak sekali. Domba memang hewan korban. Ya. Jadi kalau zaman Israel itu dulu, termasuk sampai hari ini, mau mengorbankan sesuatu, domba itu simbol hewan korban. Kenapa saudara hewan korban? Karena domba itu agak lain ya dengan kambing. Kambing itu dikonotasikan seperti hewan yang dalam tanda petik bisa mandiri. Dia biasa merumput di luar. Atau dengan kata lain dia bisa makan semak-semak. Kenapa bisa makan semak-semak? Sebab memang struktur dalam tubuh kambing itu bisa makan sesuatu yang kasar. Sehingga kasar-kasar dia bertahan hidup. Dia lebih tahan terhadap alam di luar.
Karena itu kambing nggak suka di dalam kandang. Dia suka makannya itu cari sendiri, dia bisa pilih sendiri. Itu kambing. Tapi domba lain, saudara. Domba itu memang hewan yang tidak bisa makan semak-semak seperti kambing. Dia hanya makan rumput yang terpilih, yang halus. Kenapa? Memang struktur dalam tubuhnya nggak bisa makan yang kasar. Indra perasanya itu nggak bisa seperti kambing. Dia memang lemah. Jadi memang tepat orang bilang domba ini memang hewan korban. Dan dia memang tidak suka keluar kandang. Kenapa? Karena dia memang sukanya makanan yang sudah tertentu. Istilah anak sekarang, domba nggak suka jajan. Kalau kambing suka jajan, dia keliling-keliling. Wah ini lumayan, coba ini ya, coba ini ya, coba ini ya. Nah, saudara kalau orang Kristen, ada Kristen kambing atau Kristen domba? Kalau Kristen kambing, berarti memang suka jajan. Ya kan? Coba ini, wah itu, wah, suka keluar sana, keluar sini. Wah, berkelana meninggalkan kandang. Itu kambing. Tapi kalau Kristen domba itu memang dia setia pada gembala. Karena dia sadar saya nggak bisa hidup sendiri. Saya bukan makhluk yang kuat untuk ada di luar sendiri. Karena itu dia kekuatannya adalah dekat dengan gembala. Dia lemah domba itu. Apalagi anak domba. Nah saudara dan saya diutus seperti anak domba ke tengah serigala. Pas kita betul-betul makanan empuk bagi serigala. Dan teks kita di ayat yang kedua mengatakan tuaian banyak, pekerja sedikit. Jadi saudara saya diutus ke tengah dunia ini. Tapi lalu pertanyaan, kalau menuai apa Pak? Katanya diutus ke tengah serigala. Menuai apa di tengah serigala? Menuai apa di tengah serigala? Katanya serigala. Yang dituai apa? Apa mau menuai serigala? Saudara, ini menarik saudara. Karena apalagi kalau saudara tahu bahwa yang dimaksud dengan serigala itu bisa diartikan macam-macam ya. Tapi salah satunya adalah lambang kota Roma. Lambang kota Roma adalah digambarkan induk serigala yang sedang menyusui beberapa anak-anak serigala. Lambangnya itu induk serigala sedang menyusui anak-anak serigala. Jadi seolah-olah kalau orang Roma lahir itu selalu mengatakan saya anak serigala. Saya akan menjadi serigala. Saya akan menjadi yang dahsyat. Karena memang serigala itu kan ganas. Karena itu tidak heran laki-laki Romawi itu suka perang. Dia memandang dirinya serigala. Dan dia biasa perang, jagoan, sampai kemana-mana, menangan pemerintah atau kekaisaran Romawi. Jagoan, perang, kemana-mana, melawan musuh-musuhnya, kuat, gak kalah-kalah. Karena setiap laki-laki Romawi sejak lahir sudah sadar saya ini anak serigala. Besar jadi serigala yang hebat, predator yang kuat. Nah sudah dikasih Tuhan, lalu kita diutus menjadi anak domba di tengah serigala. Dengan kata lain, kita harus siap berkorban. Jadi orang percaya, Kristen sejati, pengikut Kristus yang sejati memang harus siap berkorban. Dan kadang dalam situasi tertentu dikorbankan. Contohnya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan korban. Berkorban dan dikorbankan untuk keselamatan kita. Tapi puji Tuhan, Yesus dan kita bukan asal korban yang konyol. Ya, lain loh, kita itu kayak daging yang dimakankan pada binatang buas. Bukan. Itu namanya hanya makanan empuk. Tidak ada dampak apa-apa. Hanya untuk menggemukkan si buas itu. Tidak, bukan itu kita. Kita diminta menjadi anak domba ke tengah serigala seperti Yesus, anak domba Allah yang mengubah dunia. Kita memang harus siap berkorban.
Kita memang harus siap dikorbankan. Tapi bukan korban tanpa tujuan. Tapi punya tujuan. Supaya apa? Ada perubahan kerajaan Allah menjadi nyata di dunia ini. Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan Lukas 10 dari ayat 1. Berkali-kali dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Paling tidak saya lihat 2 atau 3 kali diungkapkan. Kalau engkau datang, katakan damai sejahtera bagi rumah ini. Lalu kalau engkau ada di sebuah kota, katakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan seterusnya. Jadi ada perubahan. Ya ini dahsyatnya saudara. Romawi memang bangga. Mereka seperti serigala-serigala yang membesarkan anak-anak serigala. Tapi Yesus mengalahkan serigala-serigala itu tanpa pedang, tanpa perang, saudara. Dalam 300 tahun, sekitar tahun 324 atau 26 saya agak lupa, bahwa 300 lebih sedikit, Kaisar Romawi yang namanya Konstantin itu menerima Kristus. Dan menjadi percaya. Dan seluruh Roma kemudian menjadi kerajaan Kristen. Dalam tanda petik ya, kerajaan yang percaya pada Yesus. Sejak itu berubah. Jadi mau saya katakan serigala-serigala itu kemudian diubah menjadi anak-anak domba dalam 300 tahun. Tanpa perang, tanpa pedang, tanpa pertumpahan darah. Itu dahsyat tuh saudara. Kenapa? Beratus-ratus tahun gak ada yang bisa mengalahkan perang lawan Roma. Seandainya orang Kristen waktu itu, misalnya nih, strateginya agak lain, lalu Yesus kumpulkan Petrus dan kawan-kawan, 12 muridku, kalian kan tinggal di tengah-tengah serigala, ayo sekarang kalian semua kulatih jadi singa. Dan kamu Petrus, kamu beruang. Kamu Simon, kamu jadi macan. Kamu jadi jaguar. Kamu masing-masing yang buas-buas. Ayo latihan kungfu. Kita tegakkan kerajaan Kristus di dunia ini. Seandainya begitu, bisa menang gak lawan Roma? Nggak bisa. Roma beratus-ratus tahun perang nggak pernah kalah. Lawan-lawannya kalah. Tetapi oleh Yesus dalam 300 tahun tanpa perang, tanpa pedang, berubah. Di sini kita melihat kekuatan anak domba Allah yang mengubah tanpa kekerasan, tanpa kekuasaan, tanpa perang. Nah, karena itu kalau saudara saya ingin mengubah pasangan kita, suami atau istri kita, caranya dengan mana? Yesus ngajarkan, siap jadi korban. Oh ya betul. Siap korban. Siap dikorbankan. Tapi bukan korban yang konyol. Korban konyol segini. Ya nih ya sudah diam aja. Ngalah udah. Mau dihajar, mau dipukul. Diam saja. Tanpa perubahan. Itu konyol. Tetapi korban yang di dalam teks kita adalah korban yang berjuang mengubah. Kayak Yesus pikul salib bukan cuma sekedar mati. Tapi mati untuk mengubah. Nah, saudara saya harus berjuang supaya ada perubahan. Supaya bumi ini menjadi kerajaan Allah. Ingin rumah tangga kita seperti kerajaan Allah? Ayo, siap mengalah. Karena itu saya selalu mengatakan kepada pasangan yang mau menikah. Kalau mau pernikahan sukses, kita harus siap 3M. 3M itu M yang pertama, mengalah. M yang kedua, mengalah. M yang ketiga, mengalah. Kalau 3M rumah tangga belum damai, kita harus siap dengan 5M. 5M, M yang pertama, M yang kedua, M yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Wah bagus, sudah mulai paham jadi anak domba ya. Udah ya. Kalau 5M keluarga belum tenang, bawa 10M. 10M, bukan miliar. Ya. Kalau bawa miliar malah bertengkar. Ya. M yang pertama, mengalah. Sampai ke 10, mengalah. Lu orang Kristen kok strateginya kok kayak begitu. Ya kalau suami tidak mau dengar, ya lawan.
istri nggak mau dengar, sikat keras Pak. Kita tuh harus jadi singa Pak di tengah serigala. Jangan. Yesus mengutus kita bukan menjadi singa, lebih garang dari yang lain. Ya, kan strategi dunia ini begini. Kamu apa? Kamu begitu, saya bisa lebih keras dari kamu. Kamu jahat, saya bisa lebih jahat dari kamu. Kamu berhati serigala, saya bisa berhati singa. Ya kan? Tapi kita tidak dilatih demikian, saudara. Kita diajar untuk menjadi orang yang berhati domba. Bahkan anak domba. Memang ini misi yang aneh. Mengubah dunia serigala. Yaitu Romawi itu. Tetapi Yesus menunjukkannya. Sebelum saya lupa, ini simbol kota Roma. Ya, simbol kota Roma itu serigala, anak-anaknya yang menyusu. Ini simbol kota Roma. Ada patungnya, ada gambarnya. Di mana-mana simbol kota Roma itu. Yang kedua saudara, kalau kita diutus seperti anak domba ke tengah serigala, kita harus sadar bahwa kita ini domba. Kamu ini domba apa serigala? Domba. Jangan kok bingung ya Pak. Loh kok bingung? Tanya domba apa serigala? Domba. Bapak ini domba apa serigala? Anak domba. Nah, jangan cuma domba, anak domba. Bapak ini domba apa serigala? Anak domba. Bedanya apa? Bedanya kalau berkaca Pak. Yeah. Coba tadi sudah ngaca kan? Tadi baru kesini ngaca nggak? Ngaca lihat, wajah. Serigala itu matanya aja lihat. Begitu diajak ngomong, suara serigala gimana? Wah, itu sudah bisa gitu. Gereng ya. Serigala. Karena itu kita sadar bahwa kita itu domba. Kalau domba, matanya mau disembelih aja, diem aja ya. Matanya bening, mukanya tenang. Domba itu memang halus, makanannya aja nggak bisa kasar kok, lain dengan kambing. Makanannya halus, sifatnya halus, dia itu memang mudah stres. Ya. Jadi domba itu kenapa kalau melihara domba nggak bisa di tengah perkotaan, saudara, agak sulit. Tapi dia harus di tempat-tempat yang tenang. Kenapa? Karena dia itu memang mudah stres, dikit-dikit dia stres. Karena itu domba harus dirawat di tempat yang tenang dan dia hanya tenang kalau dekat dengan gembalanya. Saudara mau saya katakan begini, kalau sadar kita ini diminta jadi domba, ayo buang taring kita. Oh, ini kelihatannya di sini kebaktian baik-baik semua, tapi kalau sampai di rumah tanya suaminya, ibu, bapak kalau di rumah gimana Pak? Pak, ibu gimana Pak? Ibu kok kelihatannya wajahnya lembut? Ya Pak, bapak nggak tahu aja ya. Lembut lah ketemu bapak di gereja. Cuma nggak ada Pak sama anak-anak. Cakarnya Pak, wah bapak belum pernah catek nih, wah ngeri Pak. Saya ini coba nih Pak, nih hati saya nih Pak, wah terluka-luka lihat nih Pak, hancur kan. Wah, lo banyak loh. Lewat kata-kata kita mencakar, kita menggigit, kita mencapik-capik. Pokoknya kalau serigala itu menimbulkan korban, luka, melukai. Karena dia memang predator. Karena itu saya kan baca banyak tulisan untuk khotbah ini. Salah satu tulisan yang menarik. Manusia itu sifatnya kayak serigala. Masyarakat manusia itu kayak serigala. Saudara menarik. Serigala itu harusnya umurnya bisa sampai 20 tahun. Jadi kalau dia itu dipelihara dengan baik, dia umurnya bisa 20 tahun. Tapi jarang ada serigala yang di luar penangkaran 20 tahun. Rata-rata paling separuhnya 10 tahun. Kenapa? Ayo. Matinya serigala kenapa? Ada yang tahu? Bisa tebak? Yang bisa tebak dapat hadiah dari majelis. Yeah. Kenapa usia serigala cuma 10 tahun? Ada yang bisa nebak? Kenapa? Lawannya serigala itu siapa? Ayo. Siapa lawan serigala yang mematikan serigala sehingga umurnya nggak bisa 20 tahun? Paling separuhnya 20-50 tahun. Kenapa? 10 tahun. Paling banyak 10 tahun. Lawannya siapa? Dia kan predator. Yang bisa mematikan dia siapa? Oh, singa nggak bisa. Singa itu takut sama serigala. Kenapa serigala takut? Singa takut serigala. Karena serigala itu memang kayak manusia katanya. Dia tuh suka berkelompok ngegeng.
Dia ngegeng ini memang itu ngegeng, dia menyatu dan dia itu ada pemimpin. Pemimpinnya adalah yang sudah mengalahkan jantan di situ, dia jadi raja kelompok. Dan kalau sudah menyatu, singa begitu ketemu mesti takut. Kenapa? Serigala nggak pernah datang sendiri. Serigala satu gitu, mesti tak, dia pintar ngepung. Singa mesti lari. Hebat tuh serigala itu nggak pernah sendiri, dia main keroyokan. Jadi karena itu kita tidak diutus seperti anak domba di tengah serigala. Wah, bukan satu serigala, tapi di tengah-tengah serigala. Jadi singa harimau bukan lawan dari serigala. Karena singa harimau takut. Jadi siapa yang mematikan serigala? Bukan manusia, di hutan manusianya berapa banyak ya. Di alam liar yang mematikan serigala adalah kelompok serigala lain. Nah ini. Geng lawan geng, matilah mereka. Geng lawan geng, matilah mereka. Jadi kayak manusia ya. Manusia itu suka berkelompok, suka mengalahkan kelompok yang lain. Kalau buat partai, buat kelompok, ngegeng, perang. Manusia begitu, apalagi zaman dulu, zaman Romawi. Perang antar manusia, antar kelompok. Nah saudara yang mau saya katakan adalah, tapi kita itu bukan seperti itu. Kita diciptakan untuk menjadi domba. Domba itu nggak bisa ngegeng. Ngegeng mau apa? Wong ceker aja, cakar aja nggak punya. Taring nggak punya. Mau apa? Mau nyari kekuasaan. Yang mau dikuasai siapa? Bertengkar. Bertengkar dengan apa? Wong cakar nggak punya. Bertengkarnya apa? Peluk-pelukan. Nggak bisa. Domba itu bagaimana berkuasa? Domba itu memang nah ini rupanya dia juga ingin menunjukkan saya juga seperti itu Pak. Si Mike ini ya. Pertanyaan saya sekarang, ayo evaluasi diri kita. Kita ini hari ini mirip domba atau mirip serigala? Kalau ketemu yang lain, serigala ya. Suka fitnah, suka gosip, mengalahkan orang lain, suka perang, suka geng-gengan, serigala. Kalau domba ketemu yang lain, ambe, gitu. Enggak ada negatifnya, enggak ada perang, enggak gosip. Nah ini contoh, saya tanya, ini gerombolan serigala atau gerombolan domba? Ayo. Alah, kampungnya domba. Ayo. Nanti kok dulu nih, wah aku tersinggung Pak, aku dulu. Enggak deh, mereka enggak pernah begitu ya. Nih, jadi kelihatan. Kalau gerombolan domba, ya akrab, rukun, enggak ada cakar-cakaran. Nah, sebagai suami istri, Bapak Ibu, suami yang dua-duanya domba, atau salah satu domba yang satu, yang ngomong Bapak Ibu sendiri deh ya. Yang mana atau dua-duanya serigala, wah dua-dua serigala, wah ya luka parah, catek-catekan ya. Ayo kita kebaktian dulu, pulang lanjutin lagi. Ayo. Wah enak, Pak, rumah tangga kami nggak ada damai. Hanya wong serigala, taringnya keluar terus, cakarnya predator. Atau, Pak, saya yang selalu jadi korban, Pak. Dia kasar, saya lembut, ya nggak apa-apa. Lebih baik kamu jadi domba daripada kamu yang jadi serigala. Lah Bapak Ibu jadi domba apa serigala? Dalam keluarga, suami istri, yang domba yang mana? Ya nanti melihat kaca ya. Lihat kaca, lihat saya kayak domba. Tapi taringnya kelihatan. Ya itu namanya serigala ya. Atau kita itu betul-betul adalah domba-domba Allah. Mari saudara. Ini cari slide-nya. Oke, mana ini? Oke. Yang ketiga saudara. Gerombolan serigala ini loh, ngeri saudara. Predator dengan cakarnya. Domba itu halus, tenang, lembut. Tapi dia mudah stres, mudah takut. Kalau takut apa yang dilakukan domba? Lari ke gembala. Saudara, mudah stres atau mudah marah? Ayo coba ingat-ingat. Selama ini mudah marah, mudah emosi, atau mudah takut,
Tuhan tolong. Nah, itu domba. Kalau dikit-dikit mudah emosi, ya serigala. Sebagai pribadi Anda lebih dekat yang mana? Mudah marah? Mudah emosi? Mudah bertengkar? Jangan-jangan kayak Ahok. Gue sih demennya apa tadi? Bertengkar katanya ya. Wah, oke, suka bertengkar. Dia memang dia berani sekali ya. Ya itu kalau berani yang positif pasti oke deh. Tapi misalkan kadang-kadang memang ada orang suka berantem. Oh, Ahok bilang begini, kalau saya kok duit gak suka, berantem suka katanya gitu ya. Wah, itu serigala betul itu ya. Ya. Duit gak suka, berantem suka katanya begitu ya. Nah, pertanyaan saya begini. Saudara dan saya, apakah menunjukkan sifat-sifat domba yang halus, yang tenang, yang sabar, sukanya yang halus-halus, yang positif yaitu firman Tuhan. Yang dicari selalu, Pak saya kok mudah gelisah selalu cari Tuhan. Ya ada domba. Yang ketiga, domba itu menarik saudara. Setelah Yesus mengatakan di ayat yang ketiga, pergi aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Coba lihat. Ayat yang keempat, jangan membawa pundi-pundi, kasut dan sebagainya. Ayat yang kelima, lalu dikatakan apa? Kalau kamu memasuki sebuah rumah, menarik ya. Coba lihat nih. Aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Lalu berikutnya, kalau kamu masuk ke sebuah rumah, lakukanlah ini. Berarti Yesus itu membayangkan di rumah-rumah banyak serigala. Oh pintar ya. Di rumah banyak serigala. Di rumah Bapak Ibu ada serigalanya enggak? Banyak. Wah ini mulai menarik ini. Tadi yang jawab banyak mana ya? Serigalanya siapa yang di rumah? Ya? Loh Yesus kan jelas. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Lewat satu ayat Yesus bilang, kalau kamu masuk sebuah rumah, loh kok lucu ya diutus ke tengah serigala lalu bicara soal kalau masuk rumah. Berarti Yesus memang mengaitkan kehidupan rumah, tidak semuanya itu baik. Ada banyak rumah yang banyak serigalanya. Pertanyaannya, serigalanya rumah Anda siapa? Siapa serigala di rumah Anda? Ya nanti pulang, ya cermin. Jangan-jangan begitu kita lihat, oh saya toh serigala. Pantes anak-anak kalau ketemu kita, ya Pak, ya, enggak, ya, oh, istri, anak, orang lain takut pada kita, ya mungkin serigalanya kita. Kira-kira kita tuh serigala di rumah? Saudara, serigala itu ada banyak sekali saudara. Saya tidak mau membayangkan hanya manusia. Tapi yang paling penting adalah kalau kita diutus ke rumah-rumah, tapi juga lalu di ayat yang ke-10 kita juga utus di kota. Jadi di rumah maupun di kota ada serigala-serigala. Tapi kita diminta melayani dengan karakter anak domba. Melayani dengan kelembutan, melayani dengan ketenangan, dengan kecintaan kita. Agar damai sejahtera Allah dirasakan. Karena itu Yesus bilang, begitu masuk rumah ayat 5, katakan lebih dulu bukan nanti. Atau di tengah-tengah, katakan dulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jadi misi anak domba adalah begitu masuk, damai sejahtera di rumah ini. Kita memang misinya membawa damai dengan cara menjadi anak domba. Siap berkorban, siap dikorbankan. Bicara soal siap dikorbankan. Saya ketemu dengan seorang yang bilang begini, ini belum lama ini. Tapi saya bisa mengerti pikirannya. Pak, kalau saya berkorban mau. Tapi kalau dikorbankan saya tidak mau Pak. Kalau berkorban saya siap. Tapi kalau dikorbankan enggak mau. Apalagi dikorbankan terus menerus. Enggak bisa. Saya bisa mengerti, tapi anak domba memang dia tidak melawan. Seperti Yesus memikul salibnya. Saudara, awas gerombolan serigala buas di rumah kita. Loh, bisa bentuk manusia, yaitu mungkin kita atau salah satu dari anggota rumah. Bisa juga anak kita itu diterkam oleh serigala buas. Loh, handphone yang kita berikan bisa jadi serigala loh. Gadget yang kita bisa berikan bisa jadi serigala, puas. Yang menerkam, mencapik-capik ketulusan anak kita.
Belum lama ini saya ketemu dengan seorang bapak ibu kaget. Loh Pak, saya nggak pernah menyangka loh Pak. Anak saya sekolahkan di sekolah Kristen. Saya ikutkan sekolah minggu. Saya ikutkan ini dan itu yang positif-positif. Tapi ternyata, wah anaknya melakukan sesuatu yang di luar perkiraannya, di luar pikirannya. Kok bisa ya Pak? Lah Bapak kasih ya handphone nggak? Ya yuk kasih toh Pak, semua anak punya handphone. Dikasih gadget nggak? Iya. Bapak tahu nggak yang dia mainkan? Nggak tahu. Bapak tahu nggak dia tiap hari membuka situs apa? Enggak tahu. Nah, coba dibuka. Iya Pak. Saya kilaf. Ternyata anak kami di rumah ketika kami orang tua, suami istri sibuk bekerja. Anak-anak sendirian. Tadinya main game. Lama-lama boring, game terus. Mulai cari situs-situs. Gak usah cari aja datang kok. Ya dah, ayo ketawa berarti tahu ini ya. Ayo ya kan? Betul kan? Gak usah cari situs aneh-aneh, muncul sendiri kan? Iya. Karena memang dunia kita itu seperti serigala. Kita nggak usah cari, yang jahat itu datang. Situs-situs, tawaran-tawaran, wah bisa datang. Dan itu ngeri anak kita bisa tahu-tahu masuk ke dunia pornografi. Tahu-tahu masuk dalam dunia seks bebas, narkoba, budaya konsumerisme. Ah, begitu nonton TV itu bisa jadi serigala loh, kalau nggak hati-hati. Nonton TV lihatnya sinetron, padahal baru anak kelas 5, SD lah, SD atau malah kelas. Mamanya suka sinetron, anaknya ikut sebelahnya nonton sinetron. Gurunya sekolah heran. Bapak ibunya suaminya, orang tua dipanggil. Bapak ibu ini loh ada masalah dengan anak bapak ibu. Apa? Anak bapak ibu itu laki-laki ya, masih 7 tahun. Suka mencium teman-temannya. Sampai teman ceweknya. Kok dia datang sekolah? Ngeri ya. Wah, predator juga ini ya. Cuma mencium. Tapi kan ya cewek-cewek takut. Heboh loh ya. Lah, kok bisa suka mencium itu belajar dari mana coba yuk? Wong bapak ibunya nggak pernah ngajarin. Lah karena sebelah nonton sinetron. Lah di sinetron kan film-film dewasa ada cium-ciuman. Waduh. Saya aja kaget kok. Ternyata film Barbie, film anak-anak juga banyak adegan cium-ciuman. Dan kelihatan sekali maaf ini. Walaupun film kartun tapi cium-ciuman. Lah kalau anak kita lihat Barbie, besok Barbie, enak ya jadi Barbie, cium-ciuman. Ayo. Bukankah itu serigala yang merusak anak-anak kita? Nah, maksud saya adalah hati-hati. Serigala itu bisa ada di tengah keluarga kita. Menyusup melalui alat-alat yang kita berikan. Menyusup melalui TV, melalui macam-macam. Anak kita suka budaya konsumerisme, budaya belanja. Kemarin di sebuah koran ada anak SMP bunuh diri. Alasannya apa? Aneh kan bunuh diri. Kenapa dibully temannya? Karena dia pakai, maaf ini, pakai sepatu biasa. Temannya bilang, sepatumu apa? Itu merek lokal itu. Ini sepatu import. Itu sepatumu merek apa nih? Ini buatan Bengarjo kalau itu. Bengarjo. Loh, ini sepatu merek Itali. Dibully teman-temannya. Oh dia malu, bunuh diri loh. Jadi korban iklan. Korban konsumerisme. Korban gaya hidup. Banyak. Anehnya lagi ada seorang kawan. Ini bukan orang miskin loh. Orang kaya. Karena dia tuh direktur sebuah perusahaan besar. Anaknya bilang, Papa, aku di sekolah ini paling miskin. Loh, kok paling miskin? Ya temanku Pak. Kemarin pergi ke Singapura seminggu. Yang satu lagi kemarin berlibur ke Holland. Yang satu ke Eropa. Lah saya pernah kemana Pak? Kaliurang, oh ya betul Kaliurang ya. Kaliurang itu tempatnya domba-domba kalau Kaliurang ya. Domba-domba ya. Kalau waktu saya ada. Lalu si anak ini merasa minder. Saya ini paling miskin. Kalau temannya cerita, kamu dari mana? Itali, kamu Eropa, kamu pakem. Langsung dia stres, minder. Loh. Padahal dia anak direktur sebuah perusahaan.
Saya mau saya katakan, membuat anak-anak kita menderita. Dia merasa seperti hidup ini enggak indah. Aneh kan? Yang mau saya katakan hati-hati saudara. Ada begitu banyak jerat dalam kehidupan kita. Nah lalu bagaimana sekarang? Ayo. Ayat yang ke-6, ayo kita baca. Ayo kita lihat. Dan ke-7. Wah, ini luar biasa sebagai penutup. Ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. 2, 3. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Saudara, ini adalah sebuah strategi yang luar biasa. Murid Yesus diminta masuk sebuah rumah, tinggal di situ. Jangan pindah-pindah. Artinya apa? Fokus. Menggarap, memenangkan keluarga. Lalu nanti kalau sudah, baru keluarga yang lain. Jangan pindah-pindah, nggak bisa berhasil. Jangan sampai tidak fokus. Saya perlu ketahui pada waktu itu kekristenan diusir dari Yerusalem, ditolak oleh masyarakat. Karena itu mereka strateginya adalah menguasai dan tanda petik menggarami rumah demi rumah. Dan ternyata itu mengubah Romawi dalam 300 tahun. Saudara, ayo kita membangun sebuah model gereja yang setiap keluarga bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat domba. Kalau ada yang serigala, ayo kita berubah. Juga di gereja ini, saya rindu saudara, gereja ini menekankan konsep gereja keluarga. Karena itu saya minta saudara berani mengenali satu orang yang di sini, tanya namanya, alamatnya, ayo saya tantang saudara. 1 bulan 1, jadikan seorang yang dekatmu jadi keluarga baru dalam tanda petik, sahabat keluarga buat saudara. Jadi maksud saya begini, contoh nih, Pak Parlin ada di sini. Sebulan kan 4 minggu, carilah 1 aja. Kenalan dengan orang yang belum dikenal, lalu jadikan teman yang di duduk kebaktian ini jadi keluarga, sahabat. Bila perlu kunjungi atau saling mengunjungi. Sebulan 1 aja, kunjungi 1 saja. Gak usah banyak-banyak, gak usah setiap minggu, sebulan 1. Jadi dalam 12 bulan ada 12 keluarga. Kenapa itu penting? Supaya keluarga yang sudah baik, katakanlah keluarga Pak Parlin baik, bisa menggarami keluarga lain. Hanya dengan cara itu gereja menjadi kuat. Gereja tidak bisanya lewat mimbar, khotbah. Enggak bisa. Gereja harus melayani keluarga dengan keluarga, dan jangan pindah-pindah. Fokus. Gereja kalau mau maju. Karena itu saya tantang saudara. Saya ajak saudara, ayo berani berubah. Jangan cuma kebaktian untuk menikmati ibadah pribadi, tapi kebaktian sambil membangun keluarga. Namanya siapa? Oh boleh ya saya doakan. Ya, tinggal di mana Bapak Ibu? Oh saya tinggal di sini. Oke, boleh ya kali-kali kita komunikasi ya. Ada waktu. Wah, Pak saya sedang ada waktu, Bapak ada di mana? Saya sedang ada di rumah. Boleh ya? Main ya? Ayo kita ketemu. Atau mungkin ketemu di sebuah tempat. Ayo kita ngobrol. Kalau setiap jemaat gereja melakukan ini, Anda sedang menjadi pekerja-pekerja Kristus yang dahsyat. Membangun keluarga-keluarga, komunitas-komunitas, fokus. Dan yang terakhir, di dalam teks kita Yesus mengatakan, ayat 19, aku memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular, kalajengking, kuasa menahan kekuatan musuh. Bahkan murid Yesus dikasih kuasa sehingga mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Setiap saudara dan saya juga. Tidak ada murid Yesus yang lemah. Kalau dia seorang domba yang sungguh-sungguh, dia justru kuat karena dia andalannya gembala. Anda punya persoalan, Anda punya kesulitan, Anda punya tantangan. Gak usah takut karena kekuatan Tuhan menyertai saudara. Yang menakutkan, ular kalajengking itu simbol berbisa. Setan itu simbol memang situasi yang mengerikan. Tapi kita dikasih kuasa untuk mengalahkan. Karena itu jangan takut saudara. Tuhan memberi kita kekuatan, kuasa menahan kekuatan musuh. Di rumah tinggal kita ada setan, ada yang mengganggu hati kita, anak kita, mengganggu ketentraman. Kita punya kuasa untuk mengusir. Di tengah keluarga kita ada ular dan kalajengking, ya ada mungkin situasi yang buruk, yang berpisah, yang menakutkan. Kita dikasih kemampuan
untuk mengalahkannya selama kita menjadi domba-domba Allah yang sungguh-sungguh. Pertanyaan terakhir. Jadi saudara siap menjadi pengikut Kristus yang sejati? Berani? Yang ngomong amin tinggal sedikit ini. Tadi pertama-tama saya tanya, siapa menjadi pengikut Yesus? Saya, Pak. Wah, sungguh siap? Siap. Ya. Sekarang terakhir jawabannya mulai melorot ini saya. Karena ternyata menjadi seorang anak domba, kita harus berubah. Ayo saudara. Banyak hal boleh mengubah kita. Dunia ini memaksa kita supaya kita makin keras. Seorang pria oleh karena situasi bisnis, situasi pekerjaan dibentuk makin keras untuk jadi keras. Pak, kalau nggak keras nggak bisa, Pak, hidup di dunia ini. Tapi Yesus mengajak kita makin lama makin lembut seperti anak domba. Amin. Mari kita berdoa. Saat teduh buat kita sekalian, saudara. Siapkah saudara berubah menjadi anak domba Allah? Dan Yesus berkata, bersukacitalah, bukan karena engkau punya kuasa atas segala sesuatu, menang atas segala sesuatu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Berdoa, saudara. Mari kita lihat siapakah kita di rumah, di masyarakat, di kota ini, di dunia ini. Apakah kita seperti anak-anak domba Allah? Atau kita seperti serigala-serigala, predator yang ganas? Mari kita mulai dari rumah kita. Jangan-jangan anak kita sedang dikelilingi oleh serigala-serigala kehidupan. Oleh pornografi. Oleh teman-teman yang ganas. Oleh pergaulan yang ganas. Ayo saudara. Bentengi anak-anak kita dengan firman Tuhan. Dengan menjadikan mereka anak-anak yang berhati domba. Dengan mulai menjadikan diri kita menjadi domba-domba Allah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Aku berubah, sungguh ku berubah, tuku serahkan semua. Yang dulu ku kasih kini lenyap, yang ku kasih kini lenyap. Yang lebih baik, sifat yang baru, aku dapat, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Ya Tuhan, ubahlah kami, supaya segala watak-watak serigala dalam diri hati kami, pikiran kami boleh diubah. Supaya kami terus hidup dalam ketulusan, kelembutan, cinta. Seperti anak-anak domba Allah. Seperti teladan Yesus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita perbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mempererat persekutuan kita dengan saling mendoakan satu sama lain di sebelah kiri, kanan, atau depan, belakang. Tanyakan nama dan pergumulannya. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam perjalanan hidup kami hingga saat ini. Tuhan, yang mana kami mau berdoa untuk kegiatan sekolah minggu, kelas Sabtu dan kelas minggu, kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu ini sehingga di dalam bersekolah minggu dapat memahami apa kata firman-Mu dan dapat melakukannya di kehidupannya sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk sakramen perjamuan kudus pada kebaktian umum hari Sabtu dan Minggu 16 dan 17 Juli 2016 yang akan datang. Kami mohon Kau hadir dan mempersiapkan semua perjamuan kudus hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk pembukaan kelas pengajaran pada hari Selasa 19 Juli. Kiranya Engkau ikut campur tangan sehingga di dalam pembukaan kelas pengajaran pada hari Selasa 19 Juli 2016 dapat berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, baik itu yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Kiranya Engkau hadir melawat mereka satu persatu dan kiranya Engkau sembuhkan sehingga mereka dapat berkumpul kembali dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di gereja ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu mengenai pekerjaan, usaha, rumah tangga, jodoh, dan studi. Kiranya Engkau ikut campur tangan di dalam menyelesaikan semua pergumulan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang pada saat ini rakyat kami sedang menjalankan pulang mudik atau pulang kampung. Kiranya Engkau menyertai mereka di dalam perjalanan mereka, sehingga mereka sampai di tujuan mereka masing-masing dengan selamat karena penyertaan-Mu tanpa mengalami sesuatu apapun. Tuhan, kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan. Sebelum
kantong persembahan diedarkan, saya akan membacakan sedikit pengumuman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hari ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur bulanan sebagai tanda ungkapan syukur kita atas berkat dan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan yang telah kami lalui. Persembahan syukur bulanan ini dapat Bapak, Ibu, Saudara masukkan ke dalam kantong kolekte berwarna hijau. Persembahan-persembahan yang Bapak, Ibu, Saudara berikan ini, baik melalui kantong hijau, kantong hitam, dan kantong merah, akan digunakan untuk membiayai operasional gereja, pelaksanaan program-program kerja, badan-badan pelayanan, kegiatan kepedulian sosial gereja kepada masyarakat sekitar, dan membiayai segala sarana dan prasarana serta pembangunan gereja. Ayat persembahan sebagai dasar kita dalam memberikan persembahan diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari Bapak, Ibu, Saudara kita memberikan persembahan yang terbaik bagi pelayanan gereja di GKI Gejayan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Kita iringi pengumpulan persembahan syukur kita dengan menyanyikan Nyanyikanlah Kidung Baru 129 ayat 1 dan seterusnya, Indah Mulia Bahagia Penuh. Bandnya yang kedua, oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Memuji Tuhan. Bandnya yang ketiga, tiada ku cemas, takut pun hanya bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun hanya bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman, dari bencana dan sesat. Bandnya yang pertama. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal.
Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami semua anak-anak-Mu yang hadir di dalam ibadah pada sore hari ini, mengucap syukur dan terima kasih untuk segala perkara yang terbaik Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Kami semua juga mengucap syukur untuk berkat karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami semua. Ya Tuhan, pada sore malam yang indah ini, kami semua anak-anak-Mu mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami semua. Kiranya Tuhan berkenan menerima, mensucikan, dan memberkati, agar persembahan ini senantiasa pulih untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ajarkanlah kepada kami semua ya Bapa, untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati majelis jemaat dan juga anak-anak Tuhan yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat kepada mereka, agar mereka pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula ya Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam mempersembahkan ini. Dan ajarlah kepada kami semua ya Bapa, untuk senantiasa hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk persembahan yang boleh kami aturkan kehadirat-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, saat ini kita memasuki saat fellowship dan seperti biasa kami mengundang, adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan yang pada hari ini Sabtu 2 Juli baru pertama kali hadir di ibadah inovatif? Apakah ada? Berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang Bapak di ibadah inovatif. Boleh saudara-saudari yang ada di samping kanan kiri, belakang, ataupun juga di depan memberikan salam. Next time kalau datang ke Jogja lagi bisa ibadah ya di GKI Gejayan langsung di hari Sabtu ibadah inovatif. Silakan duduk kembali. Adakah yang lain? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya adakah yang berulang tahun kelahiran dari minggu lalu sampai hari ini? Apakah ada yang berulang tahun kelahiran? Nanti akan dapat door prize. Loh, motivasinya udah lain ya. Oke, kalau tidak ada yang berulang tahun pernikahan, ini khusus yang sudah menikah tentunya ya. Apakah ada yang ulang tahun? Wah, tepuk tangan. Selamat ulang tahun. Boleh tahu Bapak yang keberapa? 18. 15 tahun, 10 tahun lagi ulang tahun perak ya berarti ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh saudara-saudari yang ada di samping kanan, depan, belakang bisa memberikan salam, memberikan selamat juga, selamat ulang tahun pernikahan. Nanti kalau butuh paduan suara bisa ngundang kami, tim inovatif. Baik, kami mengundang Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan tetap bangkit berdiri dan juga yang baru pertama kali hadir bisa bangkit berdiri. Kita sambut mereka dengan menyanyikan Selamat Ulang Tahun Saudaraku. Selamat ulang tahun sahabatku. Selamat ulang tahun saudaraku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupku. Sekali lagi. Selamat ulang tahun sahabatku. Selamat ulang tahun saudaraku. Semoga kasih Tuhan besertamu, berkatnya melimpah dalam hidupku. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saudara, meskipun kita dihina dan menanggung duka, kita diutus kepada mereka yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai taulan.
Mari kita tetap membagi kasih kepada mereka. Pelengkap Kidung Jemaat 182 ayat 1 dan 3, Kuutus Kau. Dengan berdiri kita akhiri ibadah kali ini. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Ku dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Utus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi seduh. Selama kara tanpa handai taulan, ku utus Kau membagi kasih-Ku. Karena Bapa utusku, ku utus Kau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengutus saudara untuk mengubah dunia melalui hidup kita dengan hidup sebagai anak-anak domba yang melayani dan mengubah dunia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah kasih, Hiduplah dalam cinta kasih-Nya. Tuhanlah kasih, Janganlah takut. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah kita sore ini. Kita berhimpun kembali hari Sabtu minggu depan, tanggal 9 Juli 2016. Marilah kita berbuat baik dan kaya dalam kebajikan. Selamat berakhir pekan, happy weekend, dan Tuhan Yesus memberkati.
meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya.